Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ki dingin yang tiba-tiba muncul ini, langsung meresap ke seluruh tempat. Bahkan udara itu sendiri seperti mengeluarkan suara retak yang samar, seolah-olah udara itu telah membeku. Lapisan es tipis menutupi setiap bangunan di unik Devil City. Ki dingin tampaknya mampu membekukan bahkan jiwa seseorang, menyebabkan beberapa orang merasakan hawa dingin yang naik di dalam tubuh mereka. Kejadian itu sangat drastis, sehingga menyebabkan sirkulasi kekuatan Yuan mereka telah melambat. Mata yang tak terhitung jumlahnya berisi keheranan, saat mereka menatap wanita muda yang melayang di langit. Rambut panjang biru es Ying Huan digoyangkan oleh angin, sementara kepingan salju berkumpul di sekelilingnya. Huan, ucap Ying Xiao Xiao dan yang lainnya juga heran ketika mereka melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya, itu sangat jelas, mereka sama sekali tidak mengerti, mengapa Ying Huan tiba-tiba mengalami perubahan yang tidak biasa. Apa yang terjadi? Tanya Wang Yan. Mata Wang Yan mengungkapkan bahwa dia sangat terguncang saat dia bertanya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya ki dingin dari tubuh Ying Huan. Aku tidak tahu, jawab Ying Xiao sambil menggelengkan kepalanya. Dia juga benar-benar bingung, sudah jelas, dia tidak tahu tentang identitas reinkarnator Ying Huan. Itu adalah, murid-murid lain mungkin tidak dapat mengidentifikasi alasan perubahan Ying Huan yang tidak biasa, tetapi Chen Zhen dan beberapa individu yang berpengalaman, dapat merasakan sesuatu. Ekspresi syok segera menyapa mereka, saat mereka menatap segel di antara alis Ying Huan. Huan sebenarnya dia sebenarnya reinkarnator. Chen Zhen dan tiga lainnya bertukar pandang satu sama lain. Segera setelah itu, mereka menghirup udara dingin. Mereka jelas memahami apa yang diwakili reinkarnator. Itu berarti, bahwa Ying Huan jelas merupakan ahli panggung reinkarnasi dalam kehidupan sebelumnya. Selain itu, dia adalah seorang ahli utama yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi. Bahkan Chen Zhen dan tiga lainnya tidak memiliki gagasan yang tepat, tentang seberapa menakutkannya para ahli tahap reinkarnasi, yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi. Yang mereka tahu adalah, bahwa seseorang sekuat Ren Yuanzi hanya pada tahap samsara. Ini adalah ambang batas tahap reinkarnasi. Namun itu jauh dari dianggap sebagai ahli tahap reinkarnasi sejati, apalagi ahli tahap reinkarnasi yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi. Seorang ahli yang selamat dari kesengsaraan reinkarnasi, jelas merupakan eksistensi puncak di dunia, bahkan di zaman kuno itu sendiri. Reinkarnator, ucap Ren Yuanzi. Ekspresi Ren Yuanzi akhirnya berubah sepenuhnya, ketika dia melihat segel di antara alis Ying Huan. Niat membunuh yang kaya tiba-tiba menyembur dari dalam matanya. Pada levelnya, dia jelas menyadari, bahwa sekali reinkarnator terbangun, mereka akan dengan cepat memulihkan kekuatan aslinya. Pada saat itu, Sekte Dao akan memiliki ahli reinkarnasi tambahan. Ini pasti akan menjadi bencana bagi gerbang Yuan mereka. Ancaman seperti itu bahkan lebih besar dari Lindong dan Little Marten. Pikir Ren Yuanzi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada wanita muda yang melayang di langit. Sepasang mata biru es tanpa emosi menatap Ren Yuanzi di kejauhan dengan sikap dingin. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya, dan hembusan angin dingin bersiul. Bahkan ruang itu sendiri membeku dimanapun udara dingin berlalu. Retak, udara dingin melonjak ke depan. Kekuatan hisap yang dimaksudkan untuk secara paksa menyedot Lindong, segera mengeluarkan suara retak saat membeku. Lindong menatap pemandangan di depannya, baru kemudian ia menggosok darah dari sudut mulutnya. Matanya rumit saat dia melirik Ying Huan, yang telah berubah menjadi kondisi seperti itu. Bukan saja dia tidak merasakan kegembiraan, tetapi ada beberapa kecemasan di matanya. Dia jelas menyadari, bahwa semakin Ying Huan menggunakan kemampuan ini, semakin dia akan membangkitkan jejak semangat dari reinkarnator. Ini akan mempercepat perpaduan di antara mereka berdua. Setelah perubahannya selesai, Ying Huan akan berhasil terbangun. Meskipun dia mungkin menjadi keberadaan puncak di dunia ini, Lindong tidak ingin melihat bahwa wanita muda yang biasanya suka bercanda dan menarik, menjadi sedingin es dan acuh tak acuh, pikir Lindong.
Para murid Dao Sekte benar-benar menjadi lebih dan lebih terkejut lagi. Keadaan pikiran Ren Yuanzi secara bertahap mulai pulih saat dia tertawa lemah. Namun, bahkan jika kamu adalah reinkarnator, kamu tidak akan bisa menyelamatkannya hari ini, ucap Ren Yuanzi. Mata dingin Ying Huan menatap Ren Yuanzi. Dengan mengepalkan tangannya, aura mengerikan yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari ruang di mana Ren Yuanzi berada. Es biru besar yang tak terhitung jumlahnya, menembus keluar dari ruang kosong. Setelah itu, mereka menusuk ke arah Ren Yuanzi dengan kecepatan kilat. Berdengung, energi hitam putih yang besar dengan cepat melonjak keluar dari tubuh Ren Yuanzi, lalu berubah menjadi penghalang cahaya hitam putih yang melindunginya di dalamnya. Bang 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 bang, serangan es itu menghantam keras ke penghalang cahaya. Meskipun mereka menyebabkan penghalang cahaya bergetar terus-menerus, pada akhirnya, serangan itu tidak dapat memecahkannya. Meskipun Ying Huan adalah reinkarnator, dia belum sepenuhnya terbangun. Dia mungkin bisa melepaskan kekuatan yang sangat mengejutkan dalam waktu singkat, tetapi jelas tidak mungkin baginya untuk benar-benar mengalahkan Ren Yuanzi. Bagaimanapun juga, Ren Yuanzi adalah individu yang menakutkan, yang telah mencapai tahap samsara. Jika kamu ingin mengalahkan aku, kamu harus mencoba melakukannya setelah kamu benar-benar terbangun. Itu jika kamu masih memiliki kesempatan, ucap Ren Yuanzi. Bang! Kilatan dingin tiba-tiba melonjak dari dalam mata Ren Yuanzi, setelah suaranya keluar. Segera, dia mengepalkan tangannya. Energi luar biasa yang menggabungkan kekuatan hidup dan mati, tiba-tiba keluar, lalu berubah menjadi segel hitam putih yang besar di langit. Gelombang demi gelombang riak menakutkan yang tak terlukiskan, segera menyebar liar darinya. Segel kehidupan dan mati, ucap Ren Yuanzi. Ren Yuanzi melambaikan lengan bajunya, saat segel hitam dan putih besar menyapu, lalu dengan kejam menabrak Ying Huan. Bahkan ruang itu sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran, di mana segel hitam dan putih melintas. Ying Huan mengangkat kepalanya, mata birunya yang dingin, melihat segel hitam dan putih yang hancur berkeping-keping. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di sekitar tubuhnya entah dari mana, dan sesosok wanita secara transparan muncul di kehampaan di belakangnya. Tidak ada seorang pun yang bisa dengan jelas melihat wajah sosok itu. Namun seluruh tempat seolah-olah telah memasuki musim dingin yang ekstrim, ketika sosok itu muncul. Salju mulai turun dengan deras, menyebabkan kota iblis unik di bawahnya dengan cepat ditutupi oleh lapisan salju putih yang tebal. Sosok wanita itu mengangkat tangannya. Setelah itu, dia dengan ringan memblokir segel hitam dan putih. Retak, es menyebar dari titik kontak dengan kecepatan yang menakjubkan. Segel hitam dan putih itu hanya bertahan sesaat, sebelum tertutup oleh lapisan es. Kekuatan hidup dan mati yang luas di dalamnya, juga terkikis oleh hawa dingin sampai benar-benar hilang. Suara ledakan pun terdengar, segel hitam dan putih akhirnya benar-benar hancur. Namun sosok ilusi di belakang Ying Huan juga memudar, ketika segel itu runtuh. Saat sosok itu memudar, hawa dingin di sekitar tubuh Ying Huan juga melemah secara substansial. Terbukti, saat ini dia masih tidak dapat menggunakan terlalu banyak dari kekuatan reinkarnasinya. Berapa kali kamu bisa memblokir serangan seperti itu? Tanya Ren Yuanzi sambil tersenyum samar, ketika dia melihat adegan ini. Segera setelah itu, dia menjentikkan jarinya, dan sinar cahaya yang terbentuk dari kekuatan hidup dan mati, langsung merobek ruang dan menembak ke arah Ying Huan. Bang! Mata biru es Ying Huan menatap sinar cahaya yang menuju ke arahnya. Matanya tiba-tiba berkedip sejenak, setelah itu, Lindong dengan secara paksa menghilangkan rasa dingin di punggungnya. Huan, cepat menghindar. Mata Lindong menyipit, perasaan tak menyenangkan melonjak dalam hatinya saat dia buru-buru berteriak. Ying Huan tampaknya telah mendengar teriakannya. Dia memiringkan kepalanya sedikit, dan mata birunya yang dingin menatap Lindong. Senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah sedingin es itu. Bang! Saat senyumnya muncul, sinar cahaya tanpa ampun meledak ke tubuhnya. Darah segar tercecer keluar pada saat ini. Tubuhnya yang halus seperti bunga yang berceceran darah, pemandangan yang dipenuhi dengan kesedihan. Lindong dengan terkejut menyaksikan sosok halus yang dikirim terbang mundur. Matanya hampir pecah dan sangat merah darah, seolah-olah darah akan merembes keluar dari matanya. Pada saat berikutnya, dia buru-buru bergegas keluar, dan memeluk pinggang lembut sosok cantik itu di udara. Kekuatan besar itu meresap ke dalam tubuhnya, segera menyebabkan beberapa suara retakan tulang pun muncul. Namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lengannya yang memeluk wanita muda itu pun bergetar, tetapi tidak melepaskan cengkeramannya. Apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Tanya Lindong. Lindong meraung marah. Dia menunduk dan menatap wanita muda yang berada di pelukannya.
Warna biru sedingin es dengan cepat menghilang dari matanya. Sudah jelas, Ying Huan mampu menghindari serangan sebelumnya, tapi dia memilih untuk tidak menghindar pada akhirnya. Aku bukan lawannya, jawab Ying Huan. Ying Huan menatap wajah marah Lindong. Senyum melankolis muncul di wajah kecilnya yang pucat. Hanya dengan melakukan itu, aku bisa memaksa ayah untuk menunjukkan dirinya. Aku tahu, bahwa jika hal ini terus berlanjut, itu mungkin berakhir dengan memulai perang antara dua sekte kami, tapi, aku tidak ingin melihat kamu mati di tangan mereka. Lagi pula, kalian semua sudah terbiasa dengan hasrat keinginanku, dalam hal ini, izinkan aku untuk bertindak dengan keinginanku sendiri sekali lagi, ucap Ying Huan. Lindong tertegun, kemarahan di wajahnya membeku saat ini. Dia menyaksikan wanita muda cantik itu tersenyum padanya, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetaran. Wanita muda ini, yang dengan marah mencaci dia saat pertama kali mereka bertemu, karena Lindong menyia-nyiakan bakatnya yang tidak memilih Sky Hall, tetapi malah bergabung dengan Desolate Hall. Wanita muda ini, yang pernah tinggal sendirian untuk menggunakan hidupnya untuk menghentikan musuh, untuk membawa benih kuno Yuan abadi kembali ke sekte. Wanita muda ini, yang pernah menganggap sekte sebagai hal yang paling penting. Dia benar-benar mempertaruhkan hidupnya untuk memaksa Ying Xuanzi menunjukkan dirinya, meskipun dia tahu, bahwa ini mungkin memulai perang antara kedua sekte. Semuanya karena dia tidak ingin melihat Lindong mati, pikir Lindong. Lindong memeluk wanita muda itu dalam pelukannya dengan erat. Suaranya serak ketika dia berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan mati dengan mudah." "Kamu," ucap Ying Huan. Ren Yuanzi samar-samar mengaitkan alisnya dan menyaksikan adegan ini. Namun suaranya baru saja terdengar ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia telah melihat ruang di belakang Lindong dan Ying Huan tiba-tiba mendistorsi. Setelah itu, seorang pria berjubah abu-abu berjalan keluar dari dalam. Pada saat yang sama, suara yang terakhir, yang samar-samar berisi kemarahan, juga bergema sangat dalam di langit. "Ren Yuanzi, kamu sudah bertindak terlalu jauh," ucap Ying Xuanzi. Seorang pria berpakaian abu-abu putih keluar dari sobekan spasial di langit, dengan sedikit kesuraman dan kemarahan di wajahnya. Tekanan dari Ren Yuanzi, yang telah menutupi seluruh kota, segera tersebar mengikuti penampilannya. "Ying Xuanzi, penguasa Dao Sekte telah muncul," ucap penonton. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di kota, memandangi sosok yang muncul di langit. Segera, banyak seruan terdengar. Ada beberapa kegembiraan yang samar-samar hadir. Bentrokan antara individu yang kuat seperti itu, adalah pemandangan yang sangat langka untuk dilihat. Salam Sekte Tuan. Kelompok Chen Zhen serta banyak murid Sekte Dao juga sangat bersuka cita pada saat ini, dan buru-buru berteriak dengan hormat. Mereka semua jelas mengerti, bahwa karena Ren Yuanzi sudah turun tangan, jika Ying Xuanzi tidak muncul, tidak ada yang bisa menghentikan orang itu. "Hahaha, Ying Xuanzi, kamu akhirnya mau menunjukkan dirimu," ucap Ren Xuanzi. Mata Ren Yuanzi sedikit menyipit ketika dia melihat Ying Xuanzi. Segera setelah itu, dia berbicara dengan senyum tipis. Ying Xuanzi memandang ke arah Ying Huan dan Lindong yang saling berpelukan. Saat dia melihat luka-luka mereka, tatapan sedingin es melintas dalam matanya. Suaranya rendah ketika dia menjawab, "Ren Yuanzi, kamu adalah seorang sekte master. Namun kamu sebenarnya rela melepaskan harga diri kamu di depan begitu banyak orang, hanya untuk menyerang murid-murid Dao Sek aku. Kamu benar-benar tidak menghargai wajahmu sendiri," ucap Ying Xuanzi. Ren Yuanzi sedikit mengernyit, dan ekspresinya sedikit tidak wajar. Segera setelah itu, dia berkata, "Murid-murid gerbang Yuan aku benar-benar dibantai oleh Lindong dari Dao Sekte kamu. Bukankah tindakannya juga sedikit berlebihan?" balas Ren Xuanzi. "Kompetisi sekte besar memiliki aturannya sendiri. Apakah kamu berpikir, bahwa kerugian yang diderita Dao Sek kami selama kompetisi sekte besar yang terakhir tidak signifikan? Semua orang jelas menyadari, apa yang dilakukan murid-murid Yuan Gate kamu selama beberapa kompetisi sekte besar terakhir. Namun apakah Dao Sekte kita pernah mengejar masalah ini? Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa Dao Sekte aku takut terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan gerbang Yuan kamu?" Ying Xuanzi mencibir dan berkata. Suara nafas terengah-engah muncul di dalam kota, setelah suara Ying Xuanzi memudar. Sebagian besar orang di sini menyadari kerugian besar yang diderita Dao Sekte, selama beberapa kompetisi sekte besar sebelumnya. Bahkan beberapa pejalan kaki tidak dapat berdiri diam di samping, karena gerbang Yuan menggunakan ini sebagai alasan. Pandangan gelap melintas di mata Ren Yuanzi, saat dia menatap Ying Xuanzi dan perlahan berkata, "Lindong harus pergi ke gerbang Yuan aku dan menebus kejahatannya. Gerbang Yuan aku tidak akan membiarkan ini selesai, jika kamu bersikeras menghentikan aku," balas Ren Yuanzi. Ada jejak ancaman tambahan dalam suara Ren Yuanzi.
Dia mengerti Ying Xuanzi dengan cukup baik. Ying Xuanzi biasanya berhati-hati dan tenang. Oleh karena itu, ia biasanya mencoba menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan perang sekte. Meskipun ia telah kehilangan murid kesayangannya, Zhou Tong, pada saat itu, ia akhirnya menekan permintaan untuk perang dalam sekte tersebut. Oleh karena itu, Ren Yuanzi percaya bahwa Ying Xuanzi juga akan memilih untuk mundur dalam masalah ini. Ying Xuanzi dapat dengan jelas mendengar ancaman di balik kata-kata Ren Yuanzi. Segera, hawa dingin berbahaya melintas jauh di dalam matanya, saat dia perlahan mengepalkan tangannya dengan erat. Selanjutnya, dia merasakan tatapan yang dilemparkan ke arahnya. Matanya melirik ke samping, hanya untuk melihat bahwa wanita muda di pelukan Lindong dengan lembut menggigit bibirnya dan menatapnya. Ada pandangan memohon di matanya. Swoosh! Ren Yuanzi tersenyum tipis ketika melihat ini. Tangannya meraih ruang, dan berubah menjadi tangan hitam putih besar yang langsung meraih Lindong. Sekte Master, kelompok Chen Zhen buru-buru berteriak, ketika ekspresi mereka berubah saat melihat ini. Mata Ying Xuanzi gelap dan suram. Dia menatap sosok muda yang berdarah. Lindong hanya diam-diam memeluk wanita muda di pelukannya. Tidak ada kata memohon yang dia diucapkan. Dia keras kepala seperti batu. Mata cerah wanita muda itu masih menatap tajam ke arah Ying Xuanzi. Namun darah merah gelap sudah merembes keluar dari bibirnya. Mendesah. Desahan lembut akhirnya terdengar di dalam hati Ying Xuanzi. Segera setelah itu, matanya tiba-tiba menjadi buram. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi, dan tangan hitam putih raksasa itu langsung hancur. Kamu, ucap Ren Yuanzi. Mata Ren Yuanzi sedikit tenggelam. Aku pernah mengatakan kepada anak kecil ini, bahwa selama dia masih menjadi murid dari Sekte Dao akan menjadi dukungannya. Jika kamu ingin menyentuhnya hari ini, Sekte Dao aku akan melawan gerbang Yuan kamu. Ucap Ying Xuanzi sambil menatap Ren Yuanzi. Suara rendahnya seperti guntur, yang menyebabkan langit bergetar sedikit. Ekspresi Ren Yuanzi akhirnya mulai berubah menjadi jelek pada saat ini. Itu jelas, dia tidak berharap bahwa Ying Xuanzi, yang biasanya lebih suka perdamaian dan stabilitas, akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Perang antara sekte-sekte super jelas sangat menakutkan. Meskipun gerbang Yuan mereka lebih kuat dari Sekte Dao, Ren Yuanzi mengerti dalam hatinya, bahwa, bahkan jika mereka memenangkan perang ini, mereka akan membayar harga yang sangat besar, pikir Ren Yuanzi. Ying Xuanzi, tindakanmu benar-benar tidak bijaksana, ucap Ren Yuanzi dengan dingin. Dao Sek aku tidak suka memulai konflik. Saat itu, Zhou Tong dengan ceroboh menyerbu ke gerbang Yuan kamu untuk membunuh. Karena itu, tidak ada yang bisa aku katakan. Namun kali ini, meskipun Lindong membunuh semua murid gerbang Yuan kamu di daerah iblis unik, ia telah melakukannya sesuai dengan aturan. Dia tidak melakukan kesalahan. Jika aku masih mengakomodasi gerbang Yuan kamu, bagaimana aku bisa menjaga hati murid-murid Dao Sek aku? Mata Ying Xuanzi sedingin es ketika dia membalas. Senyum keluar dari wajah Ying Huan pada saat ini. Dia tahu, sekarang Ying Xuanzi telah mengucapkan kata-kata seperti itu, bahkan Ren Yuanzi tidak akan berani bertindak ceroboh. Wajah Ren Yuanzi berubah-ubah. Dia agak terdiam untuk sementara waktu. Bahkan dia tidak berani memulai perang sekte dengan mudah. Apalagi, sekarang memang bukan saatnya, pikir Ren Yuanzi. Hahaha, kata-kata Master Sekte Ying memang masuk akal. Masalah yang melibatkan Lindong memang terjadi dalam aturan. Gerbang Yuan kita tidak akan lagi mengejar masalah ini, ucap seseorang. Suara tawa samar tiba-tiba terdengar di langit di saat wajah Ren Yuanzi berubah. Setelah itu, semua orang melihat ruang di langit menjadi terdistorsi sekali lagi, ketika dua sosok perlahan muncul. Ketika dua sosok ini muncul, semua orang dapat dengan jelas merasakan ruang di sekitar mereka sangat terdistorsi. Itu sudah jelas, mereka bukan individu biasa. Tian Yuanzi. Di Yuanzi, tiga tuan besar dari gerbang Yuan semuanya muncul, ucap penonton. Suara nafas terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba meletus di dalam kota pada saat ini. Semua orang terbengong-bengong saat mereka menatap pemandangan ini. Para ahli puncak di wilayah Suan Timur, yang biasanya tidak mungkin ditemukan, sebenarnya muncul satu demi satu pada hari ini. Warna gelap melintas di mata Ying Xuanzi, ketika dia melihat dua sosok ini. Bahkan dia merasakan tekanan yang kuat, ketika berhadapan dengan tiga guru besar Sekte Gerbang Yuan. Hahaha, dua Master Sekte benar-benar bisa melihat gambaran yang lebih besar. Pertarungan antara generasi muda harus diselesaikan di antara mereka. Kami kemungkinan akan berakhir kehilangan muka, jika kami melakukan intervensi, ucap Di Yuanzi. Setelah dua sosok misterius muncul di langit, ruang di belakang Ying Xuanzi juga menjadi terdistorsi. Seorang tetua berambut putih dan berjanggut putih dengan jubah biru, juga keluar dan tersenyum.
Ini Grand Elder. Kelompok Chen Zhen langsung sangat terkejut, ketika dia melihat sesepuh berjubah biru itu menampakkan dirinya. Sukacita yang kaya segera melonjak di mata mereka. Dengan cara ini, kekuatan Dao Sekte mereka telah meningkat secara signifikan. Hantu tua Qian, kamu benar-benar hidup, aku tidak menduganya, bahwa kamu juga selamat dari kesengsaraan hidup dan mati, dan maju ke panggung samsara, ucap Ren Yuanzi. Hahaha, aku awalnya berpikir, bahwa aku hanya akan duduk dan mati dengan damai. Tidak disangka-sangka, aku ternyata masih hidup, jawab pria tua berjubah biru itu sambil tersenyum. Dalam hal ini, aku harus mengucapkan selamat kepada Sekte Dao, karena memiliki ahli panggung samsara yang lain, ucap Di Yuanzi. Di atas langit, sosok berjubah putih yang matanya seperti yin dan yang, samar-samar tersenyum dan membungkuk ke arah pria tua berjubah biru itu. Ren Yuanzi, masalah tentang Lin Dong akan dikesampingkan. Aturannya memang seperti itu, dan kita tidak bisa membiarkan orang lain berpikir, bahwa gerbang Yuan kita tidak bisa menerima kekalahan ini. Mata pria berjubah putih itu berbalik ke arah Ren Yuanzi dan tertawa. Ren Yuanzi mengerutkan keningnya ketika mendengar ini. Segera setelah itu, dia mengangguk dengan acuh tak acuh. Ying Huan tampaknya telah terbebas dari beban besar di hatinya, ketika dia mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia menatap Lindong dengan gembira. Namun dia tidak melihat kegembiraan di wajah Lindong. Masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Lindong menunduk. Dia memberi wanita muda di pelukannya senyum terpaksa, saat dia berkata. Di atas langit, Tian Yuanzi memberi Lindong senyum yang mengandung makna yang lebih dalam. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke Little Marten, yang dikendalikan oleh dunia hidup dan mati, dan dengan tersenyum berkata. Namun masalah antara gerbang Yuan aku dan Marten Celestial Siluman sepertinya, adalah sesuatu yang harus diketahui dengan jelas oleh Sekte Tuan. Karenanya, kamu harus mengelola orang-orang kamu dengan benar setelah ini, ucap Tian Yuanzi. Kegembiraan di wajah Ying Huan memudar sedikit demi sedikit. Dia menatap keganasan yang melonjak ke wajah Lindong, dan hatinya pada saat ini, tampaknya mulai berkontraksi. Maafkan aku, ucap Lindong. Tangan berdarah Lindong dengan lembut mengusap wajah dingin wanita muda itu. Suaranya serak ketika dia berkata, dia adalah saudaraku, tidak mungkin bagiku untuk berdiam diri seperti ini, ucap Lindong, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.